Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama gua Bang dan SF. Mungkin dalam video kali ini gua akan membeberkan atau gua akan memberikan tips bagaimana sih cara membreeding ikan manfish. Ya walaupun gua sendiri lagi nyoba-nyoba gitu ya. Di sini di depan kita ini adalah contoh anakan manfish yang kita sebenarnya sudah mulai menjodohkan itu dari size segini ya, dari size kecil banget gitu loh. Untuk jantan sendiri itu biasanya ukurannya lebih besar ya, jantan lebih besar. Pokoknya dalam satu koloni itu jantan lebih besar biasanya gitu ya. Lihat ciri-ciri yang lain itu biasanya si ekor itu ada yang namanya ini nih, apa, sirip yang lancip itu loh. Nah sirip yang lancip tuh biasanya itu jantan tuh, lebih panjang ya, tuh di ekornya tuh lebih panjang. Dan dia biasanya kalau jantan tuh lebih gini ya, lebih mekar gitulah. Kalau betina itu biasanya ke belakang. Nah betina lebih kecil juga lah size nya. Nah apabila kawan-kawan pengen lihat dari size yang lain itu seperti ini nih contohnya. Size yang umum itu seperti ini yang ada di pasaran. Ini kurang lebih untuk harganya sendiri di setiap pasaran itu beda-beda ya. Ada yang 5.000, ada yang 10.000, dan di sini juga itu tergolong yang bervariatif untuk setiap toko itu dalam memberikan harganya. Nah, untuk contoh di sini nih. Untuk contoh di sini ada 2 ekor. Ada 2 ekor dimana di sini kita bisa lihat contoh jantan betinanya. Nah ini sih size nya gede ya, bisa kelihatan. Kalau jantan itu lebih menonjol, lebih bulat lah. Nah sini ada contoh yang kecil. Nah contoh yang kecil size segini. Nah koin itu biasanya jantan itu lebih bulat. Nah bisa kelihatan sih kalau kita lihat perbandingannya. Kalau betina itu biasanya dia moncongnya itu lebih lancip ya. Nah ini lebih besar nih. Nah ini lebih kecil nih, yang lebih kecil nih. Nah betina itu lebih lancip. Nah jarak dorsal itu ke mulutnya itu lebih dekat. Nah tuh jarak dorsalnya. Nah kalau betina, kalau jantan itu lebih bulat. Nah dari mukanya juga lebih bulat tuh kalau jantan ya. Kalau jantan lebih bulat. Nah kurang lebih seperti ini. Dan bisa kita lihat juga di ekornya. Kalau jantan itu ada yang namanya sirip kecil yang lebih panjang. Nah kayak contoh seperti ini. Nah jantan itu memiliki sirip ekor yang lebih panjang tuh ujungnya ya. Nah kalau betina enggak tuh, betina enggak. Biasanya kalau betina itu lebih meber ya, si dorsal atasnya itu lebih meber, enggak lancip. Beda halnya dengan yang jantan. Kalau jantan itu lebih lancip tuh, meber lancip ya, kurang lebih seperti itu. Nah setelah kita mengetahui jantan betina, kita melakukan yang namanya pembesaran dulu. Pembesaran di sini yang kita maksud adalah kita mematangkan dulu yang namanya alat kelamin si jantan dan betina. Nah kita menggunakan encu atau utek-utek ya kalau di sini terkenalnya. Jadi burayakan nyamuk. Nah kita gunakan itu selama kurang lebih 2 minggu kalau bisa. 2 minggu itu kawan-kawan jor atau kawan-kawan push menggunakan itu, nantinya si kelaminnya itu bakalan matang. Nah kurang lebih seperti itu. Nah setelah itu kawan-kawan setelah itu kawan-kawan kasih yang namanya pralon kayak gini. Bisa menggunakan media pralon atau bisa menggunakan keramik, media keramik. Nah di sini gua di video ini menampilkan dimana indukan sedang bertelur gitu ya, sedang indukan bertelur. Nah kita tunggu sampai, nah untuk bertelurnya itu pada tanggal tanggal 14 April 2024 dan menetas pada tanggal 17 April 2024. Nah ini penampakan setelah menetas ya. Nah kurang lebih di
3 hari itu kita biarkan si indukan mengasuh anakannya. Nah, di sini kita bagi ya, ada beberapa indukan juga di kita yang mungkin karakternya itu dia si betinanya itu stres. Biasanya dia akan memakan anakannya. Nah, makanya kita tandai indukan tersebut. Apabila dia nantinya bertelur lagi, kita pisahkan ya. Nah, jadi untuk penetasannya itu ada yang kita pisahkan dengan indukan, ada yang kita biarkan dengan indukan. Nah, itu pun kita lihat dulu karakternya. Adapun indukannya itu dia bisa mengasuh, biarkan selama 3 hari. Nah, setelah 3 hari kita pisah. Nah, ini hasil dari pisahan tersebut. Nah, ini dua tank ini kita pisahkan. Nah, untuk makanannya sendiri kita menggunakan ini ya, serbuk pengli. Nah, mungkin kesulitannya biasanya sih di burayak itu sering mati, dan untuk makannya itu kita tidak dapatkan di alam, kesulitan di alam gitu ya. Adapun harus beli juga ya, itu memerlukan ongkos ya, ongkos biaya pembesaran. Nah, sehingga kalaupun kawan-kawan pengen menghemat, bisa menggunakan Fengli ini ukuran 0 ya. Nah, setelah itu kawan-kawan biarkan si anakan ini memakan udang Fengli ini selama kurang lebih ya sampai besar lah, kurang lebih ya sampai besar. Dan penggunaan air ketapang itu kita wajib ya, karena biar pH-nya itu stabil, sehingga si air itu tidak cepat mengalami penurunan maupun penaikan pH. Nah, setelah itu kita melakukan pembesaran. Nah, pembesaran ini kita menggunakan akuarium ini nih yang besar ya, karena ikan cananya kan nggak ada ya. Kita pindahkan ke area sini, ke tempat ini. Nah, sehingga kita lakukan pembesaran di akuarium besar ini. Nah, bisa kawan-kawan lihat hasilnya pembesaran selama kurang lebih 10 hari ya. Ini anakan kurang lebih selama 10 hari sudah berbentuk ya, Nah, untuk makanannya masih sama, kita menggunakan Fengli, dan di sini juga ada beberapa anakan yang ada yang mulai mati karena air baru ya. Nih, kayak ini nih contohnya nih. Ini mati nih. Nah, ini mati. Tapi terhitung sih ya, yang mati itu ya paling 1, 2, 3 gitu. Terhitung nggak kayak banyak banget gitu lah. Tapi ya untuk ukuran segini sih kayaknya dia nggak begitu rentan mati ya, karena sudah pernah kita coba di ukuran segini tuh dia pertumbuhannya lumayan cukup cepat gitu ya. Beda halnya di size yang masih pada putih-putih, ini kan sudah hitam nih. Nah, kita menggunakan Fengli ya, dari awal sampai sekarang. Walaupun sebenarnya pakan hidup lebih efektif, karena biar si ikan itu cepat besar gitu ya. Nah, oke, mungkin cukup sekian untuk video kali ini. Mungkin ini adalah video singkat mengenai dari awal kita memelihara, kita menyortir dari size kecil, kita bikin indukan sendiri. Nah, sampai pada akhirnya si ikan bisa menetas, bisa bertelur sampai bisa menetas, dan kita lakukan pembesaran. Oke, nantikan video perkembangan dari ikan manfish kita yang sedang kita garap sekarang. Tetap pantengin channel Bang Dan SF. Oke, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enjoy.